Ya, selamat pagi semuanya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alicia Kinanti dengan NIM 20146. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar sistem komunikasi satelit dengan judul Perencanaan Analisis Perbandingan Komunikasi Satelit Frekuensi C-band dan Ka-band di Indonesia. Untuk topik pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu ada pendahuluan yang meliputi latar belakang dan rumusan masalah, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada analisis dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, untuk yang pertama itu ada latar belakang. Komunikasi di era milenial menuntut pertukaran informasi secara real time dengan kecepatan akses yang tinggi termasuk di Indonesia. Indonesia adalah negara tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi dan juga merupakan negara maritim yang membutuhkan satelit untuk pertukaran informasi secara cepat. Satelit komersial yang bekerja di pita frekuensi C-band sudah sejak awal melayani jalur komunikasi di Indonesia. Saat ini banyak negara asing yang berlomba-lomba meluncurkan satelit Ka-band. Sayangnya curah hujan yang tinggi menjadi kendala penerapan satelit Ka-band tersebut sehingga diperlukan berbagai persyaratan dalam merancang komunikasi data menggunakan satelit Ka-band di Indonesia. Pelayanan serta performansi komunikasi satelit yang dihasilkan dipengaruhi oleh tiga, yaitu ada jumlah redaman yang muncul sepanjang jalur komunikasi, besar daya pancar, kemudian ada penguatan antena, dan yang terakhir ada jenis modulasi. Adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis perbandingan komunikasi satelit berfrekuensi C-band dan Ka-band, di mana akan ditempatkan pada satelit GEO berfrekuensi C-band dan Ka-band dengan satu stasiun bumi, yaitu ada Jakarta, Medan, Makassar, dan Surabaya. Adapun teknik modulasi yang nantinya akan digunakan yaitu dengan menggunakan QPSK atau kuadratur Passive Keying dengan mengetahui nilai-nilai dari parameternya C per N, kemudian ada EBNO, margin, dan availability di jalur komunikasi menggunakan modulasi. Untuk latar belakangnya itu juga kemudian ada orbit satelit yang nantinya akan diletakkan pada 108 derajat bujur timur dengan pita frekuensi C dan Ka. Satelit tersebut itu untuk frekuensi C-nya mempunyai IRP-nya itu sebesar 55,6 dB watt dan figure of merit-nya itu 22,7, sedangkan frekuensi yang lainnya menggunakan IRP-nya itu 73,1 dengan G per T-nya itu 19,7. Nah, ini ada tabel untuk stasiun bumi hub dan stasiun bumi lainnya untuk frekuensi C-band-nya dan frekuensi Ka-band-nya. Spesifikasi teknis satelit dan stasiun bumi merujuk pada satelit Intelsat dan proyek WINS. Jalur komunikasi C-band dan Ka-band itu secara berturut-turut bekerja pada frekuensi uplink-nya itu 6 GHz dan 28 GHz serta frekuensi downlink-nya itu 4 GHz dan 18 GHz. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama itu ada apa perbedaan yang terletak antara penggunaan frekuensi C-band dan K-band. Kemudian yang kedua ada bagaimana hasil EBN 0 modulasi QPSK untuk frekuensi C-band dan K-band di wilayah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Dan yang terakhir, bagaimana analisis perbandingan komunikasi satelit berfrekuensi C-band dan K-band di Indonesia dari keempat kota yang dicoba dengan mengetahui nilai-nilai dari parameternya itu pada jalur komunikasi dengan menggunakan modulasi PSK. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama itu ada redaman jalur komunikasi. Yang pertama, redaman ruang bebas atau FSL, di mana untuk besar redamannya itu dinyatakan dengan menggunakan persamaan 92,4 ditambah 20 logaritma frekuensi ditambah 20 logaritma DD-nya, ini merupakan jaraknya. Nah, nanti akan dihasilkan FSL sesuai dengan tabel ini untuk keempat stasiun bumi, Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar untuk jalur uplink dan downlink. Kemudian ada redaman hujan. Untuk redaman hujan dibagi atas dua, yaitu redaman hujan komunikasi satelit C-band dan komunikasi satelit Ka-band dengan menggunakan presentasi 0,01%, 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, dan 0,9%. Kemudian ada redaman lainnya, yaitu gabungan redaman awan, atmosfer, dan scintillation untuk komunikasi satelit C-band.
Dan juga pada tabel 6 menunjukkan gabungan redaman awan, atmosfer, dan speculation untuk komunikasi satelit Ka-band. Seperti bisa dilihat dari kedua tabel ini merupakan perbedaannya di sebelah kiri untuk frekuensi yang C-band untuk keempat stasiun buminya dan yang di sebelah kanan itu untuk yang Ka-band. Kemudian ada perhitungan link budget eh, dengan rumus yang sudah tertampil. Lalu untuk hasil dari link budgetnya ini dibedakan antara uplink dan downlink untuk komunikasi C-band dan untuk komunikasi Ka-band. Lalu ini merupakan tabel yang ke-9 dan 10 untuk mencari C per N0-nya, N0 total untuk komunikasi C-band dan Ka-band dengan menggunakan availability 99,99%, 99,5%, 99,4%, 99,3%, 99,2%, dan 99,1%. Kemudian ada kajian dan analisis. Analisis performasi lintasan komunikasi satelit itu bergantung pada beberapa parameter, antara lain itu ada EBNO, dan margin margin rute komunikasi. Variabel-variabel tersebut itu sangat erat kaitannya dengan teknik modulasi yang dipergunakan. Karena untuk mengetahui nilai EBN0 diperoleh dengan menggunakan persamaan. Sini akan menghasilkan C per N0 dikurang 10 logaritma dari RB. Jumlah bit N untuk modulasi QPSK adalah 2. Nilai EBN0 berdasarkan modulasi QPSK untuk kedua sistem komunikasi satelit berfrekuensi C dan Ka-band itu bisa kita lihat dari kedua tabel ini. Kemudian di sini merupakan margin lintas QPSK frekuensi C-band dan margin lintas QPSK frekuensi Ka-band. Untuk penjelasannya itu, di mana lintas margin untuk sistem komunikasi satelit yang bekerja pada frekuensi C-band dengan pengimplementasian QPSK, 8 PSK, dan 16 QAM dapat diterapkan pada keenam availability-nya yaitu 99,1%, 99,2%, 99,3%, 99,4%, 99,5%, dan yang terakhir 99,99%. Terlihat bahwa semua kemungkinan komunikasi itu menggunakan frekuensi ini memberikan margin yang sangat baik, yaitu di atas 26 dB. Sementara untuk komunikasi satelit yang menggunakan pita frekuensi Ka-band, itu tidak semua jalur komunikasinya itu memiliki margin gitu. Margin untuk lintasan yang aman berkomunikasi pada sistem komunikasi ini adalah informasi yang melalui stasiun hub Jakarta. Margin tersebut itu berada di angka 16 dB untuk pengamatan selain dari 0,01%. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika dibandingkan bahwasanya kalau untuk margin C-band itu jauh lebih baik dibandingkan margin di Ka-band, di mana margin di Ka-band itu yang di atas 16% itu hanya pada stasiun hub di Jakarta. Selebihnya untuk yang di Surabaya, Medan, dan Makassar itu memiliki nilai yang berada di bawah 16 dB. Untuk kesimpulannya, komunikasi satelit C-band untuk ketiga teknik modulasi terbukti andal dalam melayani komunikasi di keempat wilayah Indonesia yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar untuk semua waktu pengamatan. Sementara itu, komunikasi satelit Ka-band tetap aman di wilayah-wilayah tersebut untuk komunikasi yang melalui stasiun hub Jakarta pada availability 99,1% dan sampai 99,5%. Pengembangan penelitian ini dapat dilakukan dengan meninjau penempatan satelit di orbit tertentu dan persen waktu pengamatan yang lainnya, serta memperhatikan diversitas stasiun bumi berjarak tertentu pada suatu wilayah untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.